Shalom, salam sejahtera dan salam sehat. Pada hari ini, Jumat 16 September 2022, kita akan bersama-sama mendengarkan renungan harian kita sesuai dengan Almanak Nas GKE, diambil dari Kitab Perjanjian Baru, Roma pasal 8 ayat 31 sampai yang ke-39. Marilah kita berdoa sebelum kita mendengarkan renungan harian kita. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan bersama mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, dan kiranya Roh Kudus-Mu boleh membimbing dan menuntun kami, sehingga kami senantiasa dimampukan dan diberkati untuk menjalani kehidupan yang telah Tuhan percayakan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Judul perikop kita pada hari ini dengan judul perikop keyakinan iman. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang membaca, renungkan firman-Nya, dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang senantiasa diberkati. Pada hari ini firman Tuhan berbicara tentang keyakinan iman. Tentu ini akan kita ketahui dan sudah kita ketahui dalam kehidupan kita seperti apa iman yang dapat kita lakukan. Dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang pertama, iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Merujuk pada firman Tuhan pada hari ini, keyakinan iman berarti sudah hal yang sepatutnya kita terapkan dalam kehidupan kita selaku anak-anak Allah. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam pembacaan kita
memuat banyak pertanyaan yang mungkin menjadi tanda tanya dalam kehidupan kita untuk menjalani setiap hal yang terjadi. Tetapi ketika kita meyakinkan iman kita kepada Allah, Allah akan berada di pihak kita. Dan Ia juga sudah memberikan karyanya dengan penebusan anak tunggalnya sendiri bagi kita. Dan bersamaan dengan itu juga, tidak akan ada orang-orang yang mungkin membenci, merendahkan, menghina, atau orang-orang yang tidak menyukai kita. Kita akan selalu dijaga. Kita akan selalu dilindungi. Kenapa? Karena ada Allah dan bahkan Yesus Kristus bersama-sama dengan Allah menjadi pembela bagi kita. Pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam perikop kita hari ini itu adalah pertanyaan yang ditujukan bagi kita selaku orang-orang yang percaya. Ketika kita memiliki keyakinan yang sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, maka kita tidak usah ragu, kita tidak usah khawatir, bimbang dan ketakutan untuk menjalani kehidupan ini. Karena ketika kita berada dalam kesesakan, penindasan, dikatakan dalam ayat yang ke-35 ini, penganiayaan dan lain-lain, itu tidak akan mungkin memisahkan kita dari kasih Kristus. Allah sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan melewati pengorbanan Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus sudah bersama dengan Allah, di situ kita akan mendapatkan kasih yang lebih besar. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah sendiri tidak akan pernah tinggal diam. Allah akan selalu memberikan kita kemampuan untuk menjalani kehidupan ini. Walau terkadang kita ini dianggap sebagai domba-domba sembelihan, merasakan bahwa ada banyak sekali rintangan dan tantangan yang sudah siap menghadang kita dalam setiap pelayanan, dalam setiap kita melayani Tuhan. Tetapi itu semua kita mendapatkan kemenangan yang sejati. Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Kita harus mengasihi diri kita, orang-orang di sekitar kita, dan terlebih utama kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita akan menjadi orang-orang yang menang. Asalkan kita selalu berada dalam keyakinan. Ingat, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apapun yang ada dalam kehidupan kita, baik kita berada dalam tengah-tengah pergumulan yang sangat berat, bahkan ada banyak masalah yang terjadi, baik dalam setiap pekerjaan, dalam rumah tangga, bahkan dalam pelayanan. Jangan pernah melupakan sedetik pun bahwa ada kasih Allah yang ada senantiasa menyertai kita. Jangan sampai itu hal-hal membuat kita dapat memisahkannya dari Allah. Justru dengan kesungguhan hati, niat kita untuk menjadi anak-anak Allah, menjadi orang-orang percaya, keyakinan iman sangat dituntut dan sangat penting perannya agar kita dimampukan untuk melewati kehidupan ini.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ingatlah sekali lagi, dan kita ingatkan juga setiap orang-orang yang ada di sekitar kita dengan segala hal macam penderitaan, pergumulan, atau apapun yang tidak kita inginkan, tidak kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan pasti akan ikut turut campur tangan. Tuhan akan memberikan kasih-Nya kepada kita. Karena Tuhan akan ada dalam kehidupan kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Ketika kita selalu mengandalkan Dia, ketika kita selalu melakukan yang Tuhan kehendaki, dan bahkan mengucapkan syukur dengan segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Biarlah senantiasa Tuhan menguasai kehidupan kami, agar kami boleh senantiasa dituntun untuk melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Pada saat itu Tuhan, kami bersama-sama menaikkan doa syafaat kami. Kami mau berdoa untuk jemaat Immanuel Tumbang Tonduk. Biarlah Tuhan senantiasa yang boleh menyertai dan memberkati jemaat Immanuel Tumbang Tonduk dengan segala keberadaan, setiap pekerjaan, pelayanan dan usaha jemaat-Mu. Apabila saat ini mereka sedang sakit, Tuhan datang untuk melawat dan menyembuhkan. Berikanlah selalu kesehatan dan kekuatan. Dan dengan segala pergumulan dalam setiap pekerjaan, pelayanan, dan rumah tangga mereka, Tuhan, Engkau tetap senantiasa boleh tinggal diam, memberikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan menyediakan pengharapan dan kesabaran agar mereka dimampukan untuk menghadapinya dan senantiasa merasakan ada sukacita yang Tuhan janjikan dalam kehidupan jemaat-Mu. Dan kami juga memohon Tuhan dengan setiap pelayanan, rancangan, kegiatan, program yang boleh diatur, dirancangkan juga dapat berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan tentunya. Biarlah jemaat-Mu selalu di bawah perlindungan Tuhan. Tuhan selalu memampukan mereka untuk menjalani setiap tugas tanggung jawab mereka demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga memohon dan menyerahkan Resort GKI Puruk Cahu agar senantiasa Tuhan juga boleh memberkati setiap program perencanaan dan apapun yang boleh dilakukan itu juga boleh membawa kemajuan yang baik. Biarlah nama Tuhan senantiasa selalu ditinggikan dalam kehidupan Resort dan jemaat-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi pemerintah Indonesia, khususnya di daerah Murung Raya saat ini. Biarlah Tuhan juga senantiasa menyertai dan boleh memberikan hikmat kepada setiap pemimpin agar Tuhan menyatakan kuasa takut akan Tuhan tetap senantiasa terjadi dalam kehidupan mereka dan keluarga mereka. Selalu Tuhan berkati
memampukan untuk menjalani kehidupan dalam pemerintahan. Setiap permasalahan yang ada, jauhkanlah Tuhan dari sakit penyakit dan mara bahaya. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas kehidupan yang boleh kami miliki saat ini. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami akhiri doa syafaat kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.